Bagaimana kabar Anda semua di tempat masing-masing? Ya, dan tentunya, oh ya, Pak Tik hari ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Tik. Ya. Pak Parman, bagaimana kelihatan segar ya? Suaranya mulai seperti biasa segar. Ya, semuanya. Dan juga untuk para lansia di Tamberan Ganjuran. Bagaimana kabarnya semua? Semoga opa, oma dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, opa, oma, hari ini meskipun sudah berulang kali ya didengung-dengungkan gembira ya, ceria ya, bahagia ya. Iya, menjadi lansia yang gembira dan bahagia di masa tua tentu menjadi impian banyak orang. Bukankah begitu? Iya. Menyambut usia senja dengan kebahagiaan tentu memerlukan perencanaan dan perhatian terhadap berbagai aspek kehidupan. Iya. Sebelum kita mendengarkan sharing-sharing dari opa, oma, beberapa tips atau strategi yang saya awali ini untuk membantu kita semua mencapai kebahagiaan di masa tua. Lihat, tentu saja opa oma, tentu saja menjaga kesehatan fisik ya. Iya, penyakit tidak bisa dihindari, tetapi menjaga kesehatan fisik itu penting. Bagaimana menjaga kesehatan fisik? Tentu saja aktivitas fisik teratur. Ya, melakukan olahraga ringan, jalan kaki, yoga, atau senam lansia, atau apalagi ini, dansa, meningkatkan kebugaran tubuh, menjaga berat badan, serta mengurangi resiko-resiko penyakit kronis ya. Ya. Dan tentu saja nutrisi seimbang. Konsumsi makanan bergizi yang kaya akan vitamin, mineral, serat, protein. Dan kita umumnya ingin makan enak ya. Hindari makanan olahan dan dianjurkan banyak makan buah dan sayuran. Ya, bahaya ini untuk opa oma yang tidak suka makan buah, yang tidak suka sayuran. Mulai lagi. Dan tentu saja pemeriksaan kesehatan rutin perlu. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan tentunya untuk mendeteksi dini dan menangani masalah kesehatan sebelum menjadi serius ya. Iya. Nah, itu kesehatan fisik dan tentu juga harus diimbangi dengan kesehatan mental dan emosional. Stimulasi mental. Bagaimana ya? Terus belajar hal baru. Seperti membaca. Mungkin belajar bahasa asing sudah kaset, tapi kalau mau kenapa tidak? Atau yang sudah punya bakat memainkan alat musik atau sekurang-kurangnya mendengarkan. Itu dapat menjaga otak tetap aktif dan mengurangi risiko penurunan kognitif. Iya, benar sekali. Lalu, stres itu dimanage. Praktekkan teknis relaksasi seperti meditasi ya Oma Maria, ya Opa Anton, pernapasan dalam, atau mindfulness, atau mengelola stres dan menjaga keseimbangan emosional. Tidak kalah penting, terapi dan konseling. Jika menghadapi masalah emosional atau psikologis, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Benar, jangan ragu.
Iya. Ya itu baru menyangkut kesehatan. Iya. Itu baru menyangkut kesehatan. Tapi baik, kita selingi dulu dengan sebuah lagu. Siapa ya yang minta lagu ini? Iya. Siapa yang meminta lagu? Mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan lagu kiriman dari siapa ini yang meminta lagu yang pertama ini. Kita dengarkan ya. Wah ini lagunya Opa Tik. Ya yang berulang tahun ya. Selamat ulang tahun Pak Tik. Nah ini lagu Opa Tik, Hadi Pratikno tentunya. Wah, ini orang wong Jawa lagunya minta lagu Jawa ing tawang ono lintang. Nah, mari kita dengarkan, mari kita nikmati yang tidak bisa bahasa Jawa. Iya. Oke. Mari kita dengarkan. Yen ing tawang ana lintang cahayu, aku ngenteni tegamu marang mego ingkang kosong suntakoke janji-janji milik kayu sumedhot ras
Matur nuwun suwun Pak Tik untuk kiriman lagunya. Wah, lagu Jawa ya. Berikut itu Opa Paulus Suyatno. Wah, halo Ganjuran Tamran, apa kabar? Nah, More Than I Can Say lagunya. Namun belum sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Hubungan sosial yang kuat itu perlu sekali. Menjaga hubungan dengan keluarga dan teman. Interaksi sering sering berkunjung. Maaf. Bergabung dengan komunitas atau kelompok hobi. Yang suka hobi berjalan, yang hobi pencak silat, atau yang suka bergabung cerita-cerita, atau masuk dalam kelompok komunitas seperti Senja Mempesona, toh? Ya, meskipun kita lat ya Pak Parman, cucu lebih pintar ya menggunakan teknologi untuk tetap terhubung dengan yang lainnya. Ya, belum terlambat, kita masih belajar, kita bisa belajar lewat anak cucu kita. Lalu, aktivitas dan hobi yang menyenangkan itu perlu. Menemukan atau mengembangkan hobi, melakukan aktivitas yang opa-oma senangi. Yang suka berkebun, berkebunlah. Memasak, melukis, menulis, atau yang suka menyanyi, bermain musik. Itu bisa memberikan kepuasan dan kebahagiaan kan? Bisa melupakan stres-stres katanya. Kalau orang suka menyanyi itu stresnya terasa hilang. Tapi meskipun akan kembali lagi ya. Lalu suka volunteering. Menjadi relawan. Meskipun kecil-kecilan saja. Itu membuat kita menikmati sungguh. Kita merasakan sesuatu yang berguna tentunya untuk kehidupan kita. Nah, tentu saja tujuan dan makna dalam hidup, menetapkan tujuan hidup kembali. Meskipun kita sudah mempunyai, tapi tiap kali kita harus kembali. Ya, kita harus kembali menemukan hal itu. Memiliki tujuan baik besar maupun kecil dapat memberikan arah dan motivasi. Tujuan ini bisa berupa belajar sesuatu yang baru, menyelesaikan proyek pribadi, atau membantu orang lain. Dan tentu saja kita punya banyak waktu di masa lansia ini. Pakailah kesempatan untuk berefleksi. Kalau perlu bagikan lewat radio Senja Mempesona ini. Dengan demikian kita merasakan sesuatu yang menggerakkan, menghidupkan, menyemangati kembali. Kan begitu? Iya, saya kira ada hal-hal nanti kita akan dengarkan dari sharing opa-oma yang lain. Namun baik ini dari Ganjuran, dari Tamran, Ganjuran, Bapak Opa Paulus Suyatno. Iya, kita muncul di Ganjuran ya. Selamat mendengarkan Opa. Nah, ini dia lagunya bahasa Inggris ya, More Than I Can Say. Mari kita nikmati. Salam untuk Opa Oma semua di Ganjuran ya. Semoga sehat-sehat semua. Ya, Opa Gogong, Pisang, Ibu, dan semua Opa Oma di Tamran Ganjuran. Selamat malam, selamat berjumpa dalam Senjaran ini. Why must my life be filled with sorrow?
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Opa Paulus Suyatno Ganjuran Tamran. Nah, berikut ini ada sharing dari Opa Antoni Brebah Yogyakarta. Ya, apa kabar? Halo, selamat sore. Ya, kita akan dengarkan Opa Antoni. Selamat sore Opa Antoni. Halo, selamat sore Romo. Selamat Bagaimana sore. kabarnya? Ya, Baik. suaranya jernih sekali tuh Romo. Wah, Bagus ini, alhamdulillah. ya. Opa, Buder, Suster, saudara-saudari yang terkasih, senang berjumpa kembali dalam acara Jensona kita pada sore hari ini. Ya, tema kita hari ini bagaimana kita bisa bahagia ya di masa lansia ini. Nah, ini saya ingat ini Romo, apa namanya, pesan Bapak Suci ya, Iya. Bapak Paus Fransiskus pada saat hari ulang tahun peringatan kakek nenek sedunia itu ya. Oh iya iya Kemarin iya. 2 tahun lalu lah. Iya iya iya. Pada waktu itu Bapak Paus mengatakan bahwa dengan temanya ya, waktu itu pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah ini saya rasa tema yang bagus sekali untuk kita renungkan pada sore hari ini. Nah, mengapa? Karena seringkali memang benar Romo, banyak orang takut dengan usia tua ya. Mereka beranggapan kalau sudah lansia ini masa-masa yang mau tidak mau, siap tidak siap, itu ada banyak penyakit ya, sehingga cenderung menghindari relasi dengan orang lain ya, karena takut nanti ketularan ya, takut macam-macam lah ya. Karena kaitannya dengan sakit penyakit, selain takut bertemu dengan orang, lalu takut untuk beraktivitas ya. Padahal kalau beraktivitas itu malah justru sehat ya. Sehingga tidak sedikit dari kita yang beranggapan bahwa masa lansia ini masa yang penuh katakanlah ya penderitaan ya, pikiran yang negatif, kecemasan ya, merasa kesepian karena dijauhi oleh anak-anak dan cucu, dan juga dijauhi oleh teman-teman yang seperjuangan lah, kira-kira gitu ya. Nah, saya rasa sikap-sikap demikian ini harus kita hilangkan, dan kita harus merasakan bahwa usia lanjut itu bukanlah masa kehidupan yang dibuang ya, bukan masa usia yang harus disingkirkan, yang harus kita hindari, tetapi masa lansia ini adalah masa yang harus kita ikuti, kita nikmati. Nah, supaya kita bisa menikmati masa lansia ini dengan bahagia, dengan sehat ya, tentu kita sendirilah yang harus istilahnya menciptakan rasa kebahagiaan, membuat kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, menurut saya ada beberapa cara Romo ya, yang ya ini pengalaman saya sendirilah, mungkin juga pengalaman yang sama dengan opa-oma yang lain. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bahagia di masa lansia ini? Pertama adalah menikmati apa yang bisa kita peroleh saat ini, mensyukuri apa yang bisa kita miliki hingga saat ini. Nah, jadi kalau kita pensiun, ya sudah, dengan uang pensiun kita nikmati ya, untuk kegiatan-kegiatan yang membuat diri kita sendiri bahagia ya. Lalu yang kedua, membuat hubungan relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini penting sekali saya rasa, supaya dengan bersilaturahim kita bisa saling mengingatkan, bisa saling menghibur, saling meneguhkan, saling ya menguatkan hati kita ya. Ketika kita bersedih hati karena merasa beban pekerjaan, beban sakit penyakit, maka ketika kita berkomunikasi, berrelasi dengan orang lain, nanti kita akan dihibur ya, dikuatkan dan sebagainya. Nah, lalu berikutnya adalah
kita PHBS, yaitu pola hidup bahagia dan sejahtera. Nah, kita masa lansia ini dengan olahraga, dengan makan sehat, dengan mengatur pola makan yang menurut nasihat dokter, ya, kemudian melakukan hal-hal yang baik, pikiran yang baik, itu akan membuat kita juga akan sehat, ya. Lalu yang ketiga itu melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas yang kita sukai, yang bisa kita lakukan, ya. Ya, kita tidak perlu ngoyo-ngoyo meniru keterampilan orang lain, ya. Misalnya kalau ada opa-oma yang bisa bertukang, ya, membuat kusen, ya, walaupun usia senja ini masih produktif membuat kusen. Nah, saya tentunya tidak boleh memaksakan diri untuk seperti opa yang mampu, yang pintar membuat kusen, ya. Karena membuat kusen itu kan harus masah itu dengan tenaga, ya, walaupun dengan alat listrik itu pun juga harus dengan pegangan yang kuat, getarannya mesin yang besar. Nah, itu Romo, saya rasa supaya kita semua di masa lansia ini tetap bahagia, sehat, ya, membuat diri kita nyaman, membahagiakan diri sendiri dengan apa yang ada kita miliki, mensyukuri apa yang kita miliki. Demikian Romo, Oma, Opa, Bude, Suster, semoga kita di masa lansia ini tetap sehat, tetap bersyukur, tetap bahagia, ya. Semoga kita juga bisa berjumpa secara tatap muka dengan maksud supaya kita saling meneguhkan, supaya kita senantiasa bersyukur, sehingga kita semakin sehat, sekali lagi semakin sehat dan semakin bahagia. Saya rasa itu Romo sharing saya berkaitan dengan bagaimana kita bisa hidup sehat dan bahagia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Opa Antoni. Mungkin beberapa hal yang bisa membuat kita nyaman, yang bisa membuat kita bahagia, tentu saja lingkungan yang nyaman dan aman, bukan? Bagaimana caranya? Ya, saya lihat Pak Prapto nih. Wah, asri betul rumahnya. Dia tata rumah dengan baik, bersih. Wah, dan Opa Oma pastikan lingkungan rumah Anda aman, nyaman, dan mudah diakses. Pertimbangkan penyesuaian seperti pegangan di kamar mandi, karena banyak sekali yang jatuh di kamar mandi karena tidak ada pegangan, atau tangga untuk mencegah kecelakaan, nah tidak ada pegangannya. Nah, mulai pikirkan supaya tempat kita nyaman, rumah kita nyaman. Nah, lalu tentu saja kalau sudah rumahnya nyaman, kita ciptakan ruang pribadi yang menyenangkan, yang menenangkan. Ya, dekorasi rumah dengan warna-warna cerah, tanaman yang berbunga warna-warni, atau barang-barang kenangan lama yang menyenangkan dapat meningkatkan suasana hati. Kan begitu ya Opa Antoni? Semoga ini semua, jadi kita belum terlambat, kita masih ada waktu, kita berbagi satu sama lain. Nah, dengan demikian kita dapat masukan-masukan. Nah, ini Oma Sapuan. Ya, Oma Vincentia ya. Oma, ini lagunya. Lagu Vision. Ya, oke. Selamat mendengarkan. Iya. Iya. Vision. Oke. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting, my darling, I miss you so. Time
life seeming to start and end with you. Smoking, shifting, my darling, I miss you so. When will we meet again? When will we meet again? When I remember the days, beautiful days, tenderly gleaming, my whole life seemed to start and end with you. To start and end with you. Iya, lagu yang bagus, kiriman dari Oma Sapuan, Paroki Pringgolayan, Yogyakarta. Bagaimana kabar Oma? Sehat-sehat dan saya lihat tetap semangat ya. Masih berolahraga, masih dansa-dansa barangkali ya. Iya, oke. Terima kasih untuk kiriman lagunya. Lagu yang bagus. Nah, ini masih sebuah lagu puji syukur. Iya, puji syukur Opa Hendro, Sajian Roti Anggur ya. Kita putarkan lagu ini sebelum Pak Parman akan men-sharingkan pengalaman hidupnya. Ini dia. Selamat. Lempar COD ongkir, bayar ongkir di tempat, nggak bayar kalau telat. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Iya, itu selingan lagu dari puji syukur kiriman Opa Hendro di Blitar Garum. Apa kabar sore hari ini Opa Hendro? Tetap sehat ya, tetap semangat, courage. Nah, ini dia. Sekarang kita akan mendengarkan Opa Parman. Pak Parman, selamat sore. Bagaimana? Tetap semangat kan? Ya, saya dengar dari ceritanya luar biasa. Nah, Opa Oma, ini dia Pak Parman dari Jakarta, Paroki Matraman. Ya, mari kita sambut Pak Parman. Dia akan bersharing, bercerita untuk kita. Oma Agus Iya, dan Pak Parman. Opa Oma yang disayangi Tuhan, selamat malam.
Selamat malam. Izinkanlah saya malam hari ini men-sharingkan hidup saya, Bagus. khususnya pada waktu lansia, dimulai sejak saya kecil. Saya kemarin seminggu yang lalu memesan 2 lagu La Paloma, lagu yang mendunia yang berbahasa Spanyol. Orang Indonesia pun menyanyikan lagu itu. Tapi di Indonesia ada juga lagunya sendiri yang mendunia Indonesia, yaitu lagu kemesraan. Dalam bahasa Latin yang diterjemahkan, lagu La Paloma artinya merpati putih. Tapi itu diterjemahkan lagu ini, dibuat liriknya yang baru untuk Indonesia. Bunyinya kurang lebih, malam terbentang melindungi semesta, bintang bertaburan di angkasa raya. Sunyi sempit, sunyi suasana di waktu itu. Hati yang riang berubah rindu. Rindu masa mudaku, rindu kejayaanku, rindu kesuksesanku. Dan akhirnya kami tidak bisa rindu lagi. Karena rindu itu, apa yang saya rindukan tidak akan kembali. Dari kecil, masa remang-remang yang semuanya tidak jelas, kemudian meningkat menjadi pra dewasa, menjadi masa indah. Semua indah, apa-apa dianggap indah. Kemudian masa yang seluruhnya sebetulnya adalah masa gegap gempita. Pada waktu masa gegap gempita, apapun kita buat, kita kerjakan, kita berebutan, kita saling antri, saling memberi dengan sepenuh hati, sering tidak sepenuh hati. Pada hari seperti itu, maka kita akhirnya menuju pada kedewasaan, menikah, melahirkan, memelihara anak, mendidik anak, mendewasakan anak, dan yang terakhir menyatakan, menunjukkan kesetiaan pada Allah. Kita bisa mengatakan, saya bisa mengatakan bahwa ada 5 bintang terada di langit yang menggambarkan kita sudah mau masuk malam, artinya masuk kegelapan kehidupan baru. Bintang yang pertama adalah bintang menikah, menetapkan mau menikah. Bintang yang kedua melahirkan. Bintang yang ketiga mendidik, mendewasakan orang. Bintang yang keempat mendirikan, mendewasakan orang, memerintahkan orang. Dan bintang yang kelima adalah bintang kesetiaan. Setia pada Allah, karena Allah mengatakan berkembang biaklah dan penuhilah dunia. Taklukkanlah dunia untuk kehidupanmu. Itu yang dirindukan. Pada waktu tua memang saya merasakan bahwa pernah banyak yang berhasil dan banyak yang tidak berhasil. Yang berhasil itu bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan memberi, Tuhan menguatkan, Tuhan membantu, Tuhan menuntun. Akhirnya apa yang saya dapat itu sebetulnya adalah karya Tuhan yang dilewatkan tangan saya. Kalau ada kekurangan, kekecewaan, kegagalan, bukan karena Tuhan, tapi karena saya tidak benar. Karena itu, pada waktu masa tua, setelah rindu itu tidak ada, lalu rindunya pindah ke sampai rumah Bapa yang menciptakan saya, maka yang terjadi adalah mencoba sepanjang waktu dalam waktu sepi itu menghitung berapa kesalahan saya, berapa dosa-dosa saya, apa saja itu. Dan kita berhitung berapa karunia yang diberikan pada Tuhan pada saya. Dan menghitung berapa yang bisa bagian pada orang lain. Itu semua bagian dari hidup yang merupakan mulai dengan merindukan sampai wujudkan. Itulah yang digambarkan pada waktu malam sepasang suami istri itu, salah satunya sepasang
kekasih itu salah satunya dipanggil Tuhan tanpa diketahui kapan waktunya, jamnya, dan itu pergi, maka jadi kesepian sekali. Dalam kesepian itulah tadi yang saya katakan, saya mencari dosa dan anugerah Tuhan. Nah, tapi pada waktu ini, waktu pagi khususnya, maka merpati putih itu datang, seakan-akan menghibur. Itu adalah Roh Kudus, dan menghibur supaya saya tidak kesepian. Dan waktu itulah saya mencari tahu, mencari hitungannya yang benar dan tidak benar, yang baik dari benar. Sedangkan dalam lagu kemesraan itu terjadi juga pada waktu sore hari, waktu senja, waktu alam sudah mulai gelap, matahari sudah turun, dan duduk di pantai berdua, sehidup semati, sudah lama bersatu. Saya misalnya sudah menikah, berkeluarga 49 tahun, istri saya umur 81 tahun, saya sendiri umur 83 tahun. Saya masih bertanya, untuk apa Tuhan umur saya panjang? Tuhan pasti punya rencana. Bisa terjadi supaya saya bertobat, tambah bertobat. Bisa terjadi karena Tuhan menganggap saya masih diperlukan. Tapi bisa terjadi bahwa kamu kalau diperpanjang umurnya, mau apa? Biar manusia memilih. Dan kedua orang tersebut, manusia tersebut, saya dan istri saya, pasti akan sangat kehilangan jika salah satu dipanggil Tuhan. Bukan maunya. Kematian selalu terasa terlalu cepat, tidak bisa berlama-lama, dan itu dirasakan semua manusia. Kemudian perpisahan itu juga tidak ada mengingatkan dua manusia tersebut, saya dengan istri saya, tapi juga berhubungan dengan alam dan dunia, yaitu 3 hal: nikmat, pangkat derajat, dan semat. Dibalik semat, harta benda; pangkat derajat, kehormatan; nikmat, kenikmatan lahiriah, batiniah. Itu semua dihidangkan oleh manusia. Berat rasanya meninggal dunia pada waktu orang masih punya harta benda, masih punya siapa-siapa. Maunya adalah kita bisa melepaskan semua lahir batin. Tetapi itu adalah syarat yang utama supaya saya bisa memenuhi undangan yang maha kuasa dalam perjamuan surgawi. Pada waktu kita dipanggil dalam contoh kitab suci, maka dikatakan orang yang diundang tetapi tidak bisa datang karena punya alasan 3 tadi: semat, pangkat derajat, dan nikmat. Akhirnya tempat itu diganti oleh orang lain. Karena itu dalam masa tua ini yang sudah semuanya beres, berbahagia, kita mencari hidup yang baik, yang damai lagi. Apa itu? Kita mencoba, saya mencoba memenuhi Alkitab 1 Korintus bab 1 Korintus ayat bab 13 ayat 4, buah-buah kasih. Murah hati, sabar, saudara, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, setia, dan penguasaan diri. Itu mencoba akan menjadi pakaian yang bersih untuk masuk dalam perjamuan surgawi. Saya mohon, sama kami mohon pada Bapa yang Maha Kuasa, kiranya Bapa Kuasa mau mengampuni dan memberikan damai sejahtera, dan kita menerima di rumahnya yang abadi dan bahagia. Kasih karunia Tuhan, pertolongan rahmat Tuhan diturunkan pada kami dan semua opa oma yang di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Amin.
Wah, luar biasa. Opa Oma tahu dah, Pak Parman ini di kursi roda. Tapi dengar suaranya seperti dia waktu kepala sekolah SMA negeri. Ya Pak Parman, juga seperti waktu menjadi ketua yayasan di paroki Matraman, yayasan sekolah. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Parman, sungguh menginspirasi dan meneguhkan kita. Dan tentu saja kita belajar mengadopsi sikap positif, optimisme dan rasa syukur yang harus kita ungkapkan dalam hidup kita, terutama di saat-saat lansia ini. Dan tentu saja kita fleksibel dan kita beradaptasi dengan situasi yang ada. Mampu beradaptasi dengan perubahan dan menerima keterbatasan fisik atau situasi baru. Nah, ini yang dapat membantu kita dalam kesejahteraan emosional. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Parman. Sugeng Dalu. Ya, berkat Tuhan menyertai kita. Nah, ini dia Opa Andi Mulyanto. Dari mana ini ya? Dari Jail House Rock. Ya, kita dengarkan ya. Semoga semua terhibur dengan lagu ini. Mari selamat menikmati. Semoga semua terhibur. Wah, opa-oma juga suka lagu rock ya. Wah, ayo gerakkan badan. Ayo. Iya, lagu rock ini. Dan ini berikut kita akan dengarkan Opa Dandung, Top of the World. Iya. Ya, Pak Dandung bagaimana? Sehat-sehat ya? Semoga selalu dalam keadaan segar, tetap semangat, masih kelihatan berjiwa muda ya. Ya Pak Dandung ya. Nah, ini dia kiriman lagu Carpenter. Iya, Top of the World. Mari kita nikmati. Selamat menikmati. Semoga semua terhibur dengan kiriman lagu dari Opa Dandung. Ya, selamat untuk kita semua. Ya.
emotions coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Iya, lagu yang bagus sekali. Dan ini sekarang kita mau mendengarkan sebuah sharing dari Opa Hendro. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur? Opa, j'espère tout va bien. Ya, mari kita dengarkan Opa Hendro. Ya, Opa Hendro akan bersharing. Mari kita dengarkan. Wah, ini kenapa Opa Hendro sharingnya tidak bisa dibuka ini? Iya. Ya, Opa Hendro ini nggak bisa dibuka ini sharingnya. Ya, Oma Maria, kenapa nih ya? Oke, kita dengarkan dulu sharing dari Oma Sapuan. Ya, Oma Vincentia dari Paroki Pringgolayan, Yogyakarta. Nah, ini dia. Mari kita. Aduh, ini juga. Kenapa nggak bisa nih? Oh, Oma, ini juga nggak bisa ini. Oke. Saya ini dulu Opa Hendro. Opa Hendro, Nah, ini dari Oma Sapuan ya, dari Paroki Pringgolayan. Nah, mari kita dengarkan. Iya, Oma, selamat sore. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Selamat malam, Oma, Opa, Ibu. Selamat berjumpa kembali di udara melalui siaran radio 107,6 FM di bawah asuhan Romo Agus Wudstike SPD. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana mempertahankan rasa bahagia di hari tua saya. Tak bisa dipungkiri bahwa di hari tua ini memang sering merasa sedih
dan merasa kesepian. Saya merasa tugas saya di dunia sudah selesai karena anak-anak sudah memiliki kehidupan masing-masing. Suami sudah dipanggil Tuhan, ayah juga sudah meninggal. Kebetulan belum genap 2 bulan, ibu saya dipanggil Tuhan dalam usia 101 tahun. Itulah sebabnya saya merasa tugas saya di dunia sudah selesai dan hal ini menyebabkan saya merasa kurang bersemangat. Tetapi rasa tersebut saya lawan. Saya berusaha mempertahankan rasa bahagia dengan beberapa cara, antara lain selalu bersyukur dalam segala situasi, berkomunikasi, berkumpul, dan berrekreasi bersama teman-teman. Menekuni kembali hobi yang selama ini tertunda, antara lain olahraga, merapikan tanaman, membaca, mengisi teka-teki silang, nonton TV, dan lain sebagainya. Last but not least, atau terakhir tapi bukan tak kalah pentingnya, yaitu mendengarkan siaran radio 107,6 FM di bawah asuhan Romo Agus Mustike SVD. Demikian sekelumit sharing dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini, kalau Romo berkenan, saya mohon diputarkan lagu Vision dari Cliff Richard. Oh iya. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam Oma, tadi kita sudah putarkan ya lagu Vision, permintaan dari Oma Sapuan. Sudah kita putarkan lagu yang bagus, lagu yang syahdu. Pasti banyak yang suka lagu ini ya. Nah sekarang tentu kita akan mendengarkan ini Oma Tin. Wah, Oma Tin ini biasanya lagu-lagunya Mandarin, lagu Jepang. Nah ini lagu Indonesia ya Oma Tin, Yesus kekasih jiwaku. Wah ini pasti nih Oma Tin ini sambil berdansa karena dia nih guru dansa. Ya Oma Tin selamat malam. Monggo sambil goyang-goyang dikit ya. Iya. Selamat bergoyang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu
terima kasih Om Martin untuk kiriman lagunya. Dan kita ini sekarang coba dengarkan dulu Opa Hendro ya, tadi tidak bisa, sekarang bisa pas ini. Nah, ini dia. Dan selamat malam. Selamat malam. Izinkanlah saya Oh. malam hari ini mensarankan hidup saya. Oh, Opa Hendro. Ini dia. Tadi Opa Sapuan. Mana Opa Hendro? Opa Hendro. Iya. Oh, kok enggak ada? Oma, mana Opa Hendro ini? Katanya bersering. Opa Antoni. Opa Parman sudah. Ya, kita putarkan lagu dulu ya. Oma Ani Tidar. Tell Laura I love her. Ya Oma Ani, apa kabarnya? Sudah lama enggak kedengarannya. Ini Oma Ani, ini umurnya berapa ya? Dan ini guru dansa. Ya Oma ya, kalau mau berdansa ayo datang ke Tidar. Ini dia, mari kita sama Oma Ani Tidar Malang. Selamat mendengarkan. Iya. Marcel Jodoh, Iya. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait." He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die." Now in the chapel where Laura prays for her Tommy who passed away, it was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die. Tell Laura I love her. Tell Laura I love her." Iya, bagus sekali. Dan lagu tentu masih ada yang belum saya putarkan kah? Ini semua lagu sudah. Nah, Carpenter Top of the World sudah. Elvis Presley yang belum ya. Ini Opa Andi Mulyanto sudah tadi ya. Dan Opa Parman sudah bersering. Opa Hendro sudah minta lagu.
Ya, sharing Opa Antoni sudah. Tadi Oma Sapuan minta lagu ya Vision sudah saya putarkan. Tapi baik, saya putarkan lagi ya Oma Sapuan lagu Vision ya. Tapi saya yang nyanyi ya. Saya akan menyanyikan lagu Vision dari Mike ya. Saya akan nyanyikan lagu ini dan mari kita dengarkan permintaan dari Oma Sapuan. Ya, saya sendiri akan menyanyikan lagu Vision. Ya, mana dia ya lagunya? Lagu Vision. Iya, saya masih putarkan lagu ini dulu ya. Semoga lagu ini dapat menghibur kita, dapat meneguhkan kita. Ini Vision. Saya nyanyi ya Oma Sapuan. Ya. Vision of you in shade of blue, smoking, drifting, lazily drifting, my darling, I miss you so. Goodbye, no wonder my senses go reeling. Your eyes so peeling, I see the whole night through. When will we meet again? When will we meet again? When I remember the days, beautiful days, tender, bringing my whole life seems to stop and end with you. Visions of you in shades of blue, smoking, My darling, I miss you so. When will we meet again? When will we meet again? I remember the day, beautiful day, and then my whole life seemed to stop and end with you. To stop and end with you. Iya. Thank you. Thank you. Selamat malam. Semoga semua boleh terhibur dengan lagu ini ya. Terima kasih. Ya, tentu Release me. kita sudah di penghujung perjumpaan kita. Saya memberikan beberapa kesimpulan, beberapa pesan. Ya, Opa Oma menjadi lansia yang gembira dan bahagia, terutama di masa-masa ini, di masa tua ini, adalah kombinasi dari menjaga kesehatan fisik dan mental,
membangun hubungan sosial yang kuat, memiliki tujuan hidup, serta mengadopsi sikap positif. Semua tadi yang disaringkan baik oleh Opa Parman, Opa Antoni, Oma Sapuan, bagus sekali kita mendapatkan pencerahan, peneguhan. Dan tentu saja dengan perencanaan yang baik dan perhatian terhadap berbagai aspek kehidupan, kita dapat menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan dan kepuasan. Iya, tentu Opa Oma ingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang unik. Perjalanan Anda dan perjalanan saya mempunyai perjalanan saya. Oma Opa mempunyai perjalanan Opa Oma sendiri. Jadi, temukan apa yang terbaik untuk diri Opa Oma dan nikmati setiap momen dalam kehidupan. Wah, luar biasa ya. Jadi terima kasih Oma Maria yang telah menyusun program. Karena lagi rapat di paroki nggak bisa, tapi nanti kopinya dia akan bagikan ya. Lalu Oma Sapuan terima kasih untuk lagu kirimannya dan untuk sharingnya. Opa Parman, wah sehat-sehat luar biasa ya Opa Parman. Lalu Opa Antoni, semua sharing-sharing Anda sangat meneguhkan, sangat menguatkan. Nah, coba ini saya nyanyi ya sekali lagi sebelum menutup dengan lagu penutup dengan doa. Coba saya nyanyi lagu ini ya, One Moment in Time. Saya sendiri ya, tidak berduet. Iya, selamat menikmati. Iya. Each day I live, I want to live a day to be the best of me. I'm only one, but not alone. My final day is just enough. I put my heart, put everything to take the sweet. I take the pain, I rise and fall. Yes, you recall, it's not the name. I want some moment in time when I know that I could be. When all of my dreams are beat away, and the arms put up all up to
mengakhiri perjumpaan kita, dan dalam kesempatan ini kita berdoa untuk opa oma, terutama yang sakit, yang tidak bisa bangun, yang ditimpa segala macam penyakit. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran, biarlah Tuhan ada bersama opa oma dan Pak Parman, sehat-sehat ya. Kita selalu mendoakan Ibu Heni, siapa lagi ya, Pak Tik yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Dan mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu, Kau telah menyertai kami dalam perjumpaan senja mempesona. Engkau adalah Bapa yang selalu memperhatikan kami. Kami berdoa untuk opa oma semua dimanapun mereka berada. Semoga senantiasa bahagia, sehat, dan senantiasa menemukan kebaikan-Mu dalam hidupnya. Syukur dan puji Tuhan. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam siaran Senja Mempesona. Oma Maria yang telah menyusun program dengan tekun, teratur, dan selalu Opa Parman untuk sharingnya yang bagus, Opa Anton dengan pengalamannya, Oma Sapuan dengan pengalaman hidupnya. Sungguh luar biasa karya Tuhan itu. Tuhan Maha Baik, dan semoga kita semua diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin ya. Dan sekarang kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan sebuah lagu ya. Lagunya judulnya Beautiful Love ya. Lagu ini saya yang bikin, saya karang lagu ini, dan penyanyinya artis ya, artis bule ini yang nyanyikan. Mari kita nikmati lagu ini. Best in life is love. You can feel it, you can claim it. It feels like air. You can't see it, it can't be held. You can think of it into existence. It is presence in your life. You can't demand it, all you can do is be it. Where love lives with you, you feel happy. All becomes beautiful. Your life is full of God's grace. Love is a source of growth, completing your heart, making your life shine up in your mind. Love is not scientific, it's not magical, it's not exactly rational. It is only God's goodness, for He loves you. Where love lives with you, you feel happy. All becomes beautiful. Your life is full of God's grace. Love is a source of growth, completing your heart, making your life shine, open your mind. Love is not scientific, it's not mathematical, it's not exactly rational. It is only God's goodness, for He loves you. Love is beautiful, respect, trust, intimacy, communication, understanding. Love is only present when you are. Iya. Nah,
malam semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beristirahat Opa Oma, tidur dan besok bangun dengan segar. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sampai jumpa Kamis depan. Ya Opa Oma. Ciao.